Temenin kita belajar buat honeymoon ke Korea. Selamat sore para hadirin sekalian. Cie, mau honeymoon ke Korea. Sebenarnya Mas Bucin lebih ketertakan sih. Itu baru tanggal 1 kita nyiapin, padahal berangkatnya tanggal 2 ya besok. Terus baru 3 hari kita menikah, dia sudah saya kejar untuk honeymoon. Ya nggak apa-apa ya sayang ya, semangat ya. Selamat, kamu akan seumur hidup bersama denganku. By the way, ini kita masuk Uniqlo karena pengen nyari baju dalaman yang hangat. Jadi karena di Korea tuh udah mulai masuk musim fall ya, musim gugur. Suhu di sana tuh bisa 12 derajat sampai 16 derajat. Jadi saya manusia jompo wajib beli heattech, dan aku juga bilang Mas Bucin harus beli heattech. Jujur aku nggak tahu sebenarnya beli 2 tuh cukup atau enggak ya. Dia udah kalau kurang nanti kita cari di sana. Terus aku iseng beli celana ini karena kayak nyaman, walaupun sebenarnya kalau dipakai pas musim-musim gugur kayaknya saya tetap kedinginan. Dan sekarang kita bayar. Aduh, Uniqlo keren banget ya cara bayarnya tuh sekarang begini, cuma ditaruh barangnya terus nanti dia bisa nge-scan sendiri barangnya apa aja. Oke, selesai beli daleman. Sekarang aku sama Mas Bucin mau nyari jaket gemes. Kalau outfit aku kayak yang di patung mah sama aja ya, pusarnya kedinginan. Tadi aku mau beli ini, cuman ada kupluknya, aku tidak mau. Lanjut aku cobain ini, menurut aku terlalu heboh karena dia berbulu. Terus kalian tau nggak, tiba-tiba Mas Bucin nyobain satu coat. Dia cobain warna hitam, cuman menurut aku kayak ya udah. Tapi pas dia cobain warna yang terang, sarang yo, aku mau yo. Bejir opa Korea. Nih Mas Bucin mau debut nih guys di Korea. Akhirnya Mas Bucin ambilan tadi kan, sedangkan aku masih berusaha mencari aku harus pakai apa. Sebenarnya aku suka sih yang ini, cuman aku merasa kayak terlalu tomboy, kayak sayang aja gitu. Soalnya sebenarnya nggak mau terlalu banyak. Karena nanti di Korea aku sama Mas Bucin berencana untuk membeli baju yang gemes-gemes. Terus akhirnya aku beli luaran ini satu, sama aku beli baju ini juga. Gemes sekali. Lanjut kita bayar, dan terakhir kita harus nukerin uang. Ini kemarin kita nuker 1 won itu 12 rupiah. Gak sabar banget kita akan honeymoon. Honeymoon. Coba kalian komen kira-kira yang seru kita di Korea ngapain aja ya. Malam ini kita udah berangkat guys. Bye bye, love you. Dadah. Ketika bulan madu di Korea, malah kepisah sama Mas Bucin. Baru 5 hari menjadi istri aku sudah melakukan hal bodoh. Jadi aku tuh salah beli tiket buat Mas Bucin. Jadi kita kan mau ke Busan ya. Tiket aku itu sampai ke Busan langsung. Nah tapi yang Mas Bucin aku beliin cuman sampai ke Seoul. Jadi ini pas sudah sampai di Bandara Soekarno Hatta, sepanjang jalan aku cuma bisa bilang maaf karena nanti ya dari Seoul dia harus sendirian ke Busan. By the way, kenapa kita ke Busan? Nanti kalian lihat ya. Soalnya ini juga ada Ivy sama Jasmine. Dan jujur ya udah salah beli tiket. Aku juga nggak enak badan. Aduh, jadi kayak double kill rasanya. Terima kasih Mas Bucin, dia selalu sabar dan menerima semua kecerobohan aku. By the way, sebelum boarding kita memilih dulu untuk makan awe karena awe adalah penyelamat dari semua kegelisahan. Selalu pesan paket ini nomor 2 sama nomor 3. Kita adalah pengabdi awe. Apalagi supnya dipakein lada kayak begini. Aduh, enak banget. Coba siapa yang nyiptain awe, terpujilah kamu. Karena aku suka banget sama awe, please. Kelar makan, kita jangan lupa minum obat dulu ya, walaupun obatnya cuma tolak angin. Semoga saya bisa bertahan ya selama di soalnya Korea juga mulai dingin nih. By the way, seneng deh akhirnya ke Korea sama Mas Bucin. Pulang kampung. Oh, mau pulang kampung. Sama Song Hyun Min begini. Kita berangkat dari keberangkatan internasional. Sekarang bandara yang internasional udah bagus banget ya di Soekarno Hatta. Kita langsung antri buat masuk ke pesawat. 3 jam sebelum berpisah dengan suami saya. Jadi aku bersyukur banget ya Mas Bucin, dia nggak marah sama sekali. Dia bilang ya udah jalanin aja. We're going to Korea. Jujur ya, selama di pesawat ini aku tuh sebenarnya belum berasa kayak panik gitu nanti akan berpisah sama Mas Bucin. Pas kita sampai jalan dari Jakarta ke Seoul tuh kurang lebih 6 jam. Ini aku minum antimo supaya bisa tidur. Terus kita ganti sendal supaya lebih nyaman. Dan kalau kalian perhatiin tadi di awal, aku duduknya sama Mas Bucin aja kepisah. Cuman ini untungnya di tengah tuh kosong, jadi dia bisa pindah deh ke samping aku. Makan bibimbap supaya ini seru banget. Jadi kita kayak numplakin nasi, kasih gochujang paste, terus kita aduk dan jadilah bibimbap. Menurut aku rasanya nggak seburuk itu, tapi bukan yang enak banget sih, kayak nasinya agak banyak. Tapi ini supnya enak, comforting banget. Dan kita pakein Mas Bucin sheet mask. By the way, kalian harus tahu kan Mas Bucin emang mukanya mirip-mirip orang Korea ya. Panjang flight kayak berapa kali tuh ditanyainnya pakai bahasa Korea, padahal mah boro-boro ngerti. Dan kita sudah sampai di Seoul. Nah disinilah saya mulai berasa deg-degan, kayak gemeteran dikit karena harus ninggalin dia. Kalian kebayang gak sih kayak ninggalin suami? Masalahnya adalah aku kayak yakin gak yakin gitu loh dia bisa. Tapi sebenarnya dia bisa, cuman aku kayak tetap gak yakin aja gitu. Tapi ya pun, bye Mas Bucin, nanti kalian nontonin aja ya, dia pasti. Terus ini dari Seoul aku langsung ke Busan. Dan ada drama di mana pas aku tanya dia udah bawa koper dia atau belum, jawabannya belum. Buat perjalanan Mas Bucin kalian nonton lengkapnya aja ya di Mas Bucin. By the way, alasan kenapa ke Busan dulu, kita tuh sekalian mau ke acara World Creator Festival. Ini diajakin sama TikTok, jadi salah satu perwakilan dari Indonesia. Bentar, ini kira-kira Mas Bucin udah sampai mana ya guys? Kepikiran, bye bye, love you, dadah.
Pertama kali pakai kain tenun Indonesia, langsung di Busan, Korea. Jadi setelah drama berpisah dengan Mas Bucin karena salah beli tiket pesawat, ini Mas Bucin udah sampai ya, dia udah nyamperin aku di bus. Dan malam ini untuk pertama kalinya aku sama Mas Bucin tuh bakal pakai kain tenun khas Indonesia dan kita langsung pakainya di Busan, Korea. Thank you Bayansu, ini bagus banget guys. Punya aku tuh tenun Yogyakarta, kalau punyanya Mas Bucin tuh Jawa Barat. Kenapa kita pakai baju kayak begini? Karena malam ini kita tuh mau ke awarding night di acara World Creator Festival. Jadi kemarin selama di Busan kita tuh keliling-keliling karena diundang sama TikTok sebagai perwakilan creator di Indonesia untuk ke acara ini. Jujur lumayan deg-degan karena ini pertama kalinya aku dan bareng sama Mas Bucin juga. Guys, Mas Bucin mukanya kayak kocak. Dia tuh selama foto kayak jantungnya deg-degan gitu loh, kayak dat-dikduk. Terus banyak yang memuji karena aku sama Mas Bucin kayak kelihatan nyatu gitu loh. Ini ada Iren dengan gaun batik dia yang didesain sama desainernya Blackpink. Ada Timboy, ada Ivy, ada Jess, juga ada Vanessa tapi nggak kerekam. Jadi setelah 4 malam di Busan, ini adalah acara puncaknya guys, Awarding Night World Creator Festival. Jadi semua konten yang kita buat selama di Busan itu tuh kayak dilombain gitu sama semua kreator yang hadir. Dan kalian tahu apa? Dari Indonesia ini Iren menang. Iren menang Best Challenge guys, yang dia gambar batik itu loh. Yes. Terus kalian juga tahu apa? Timboy juga menang. Kalian harus nonton sih video-video transisi dia di berbagai tempat yang ada di Busan. Terus ini kita makan dan makanannya enak-enak banget. Lihat Mas Bucin sesuka itu. Acaranya nggak stop, cuman sampai dimakan. Ini kita masih ada kayak performance gitu. Dan di acara puncaknya yang paling keren itu ada Dynamic Duo. Thank you TikTok, thank you Busan for having us. Such a really great experience. Berikutnya kita lanjut ke Seoul kali ya. So I love you. Tada! Hai, yay, akhirnya cobain semua makanan khas Busan, Korea. Siapa yang masih belum tahu Busan? Jadi Busan itu kota kedua terpadat di Korea. Dan ini aku sama Mas Bucin tuh lagi di Busan karena kita diajak sama TikTok ke World Creator Festival. Jadi ini kreator dari seluruh dunia berkumpul, kita di Busan. Kita jalan-jalan, kita kulineran, dan aku baru tahu kalau Busan ternyata secantik ini. Kota pinggirannya tuh laut, cantik. Oke, jadi makanan pertama khas Busan adalah doejikukbap. Jadi ini tuh sup bagian pipi ya dari seekor ngok. Nah, pas supnya nyampe, ini tuh memang hampir tawar. Jadi kita bisa bumbuin sendiri deh, mau seasin apa, pakai lada. Dan ini nasinya. Jadi kalau dalam bahasa Korea bab itu kan kita makan sup pakai nasi. Ini menurut aku ya rasanya nyaman banget, kayak abis naik pesawat capek makan ini happy banget. Super lembut. Menurut aku kalau kalian suka kuah-kuah pasti suka. 8/10. Terus ini ada yang namanya pajon dongne. Jadi ini adalah pajon tapi dia tuh pakai daun bawang. Sekilas bentuknya kayak nggak meyakinkan kan, cuma karena ini ngantri banget jadi kita beli, terus rasanya enak dong. Dia pakai gurita yang super fresh banget. Karena emang Busan tuh dekat sama laut kan, jadi semua seafoodnya tuh enak banget. Berasa kayak makan bakwan, tapi ini versi sehat karena minyaknya nggak sebanyak itu. Jujur ini enak banget, aku pengen lagi, nilai 9/10. Terus ini makanan khas berikutnya adalah hotdog. Jadi kalau di Busan, hotdognya itu khas dengan isian kacang-kacangan. Nah tapi pertama aku tuh penasaran sama yang madu, jadi akhirnya aku cobain dulu yang madu, terus panas banget, kaget. Jujur ya, madu di sini tuh rasanya malah lebih kayak gula merah, tapi tetap ada rasa madunya. Gimana ya? Setelah cobain yang madu, aku cobain yang kacang-kacangan. Cuman jujur kalau aku pribadi aku lebih suka yang madu. Nih kita pergi bareng kan, Timboy, Cito, Ivy, Jaslyn, Iren. Mereka juga pada suka sih. Kalau lucu kan, kayak digoreng, orang Indonesia kan suka goreng-gorengan. Aku kasih nilai 8/10. Terus ini malamnya aku sama Mas Bucin ke Hyundai Sijang. Jadi kita beli ice cream yang pakai madu, yang mana saya belum pernah melihat ini di Seoul. Jadi aku merasa ini juga makanan khas Busan. Kira-kira kenapa ya di Busan tuh banyak yang bermadu-madu begini? Apakah Busan juga penghasil madu? Jujur aku suka sama tekstur ice creamnya, dan lagi-lagi madunya tuh unik rasanya. Nggak bisa dijelasin, kan harus coba sendiri. Ini enak 9/10. Nah ini yang mengejutkan, di Busan juga ada restoran yang Michelin Star. Ini kita lunch bareng sama kreator-kreator di ARP. Jujur aku kayak makan di restoran Michelin Star. Banyak banget kreatornya guys. Ini ada yang dari Korea, ada yang dari Vietnam, Filipina. Pokoknya banyak. Dan ini baru sedikit guys, soalnya ada ratusan kreator. Oke, makanan pertama ini adalah appetizer. Jadi ini tuh makanan Itali yang berbaur dengan makanan Korea. Karena kalau perhatiin ini sawi. Sawi itu juga salah satu bahan utama di Korea. Jujur kan? Kalau yang ini aku agak loading rasanya, kayak aku bingung ya rasanya. Cuman gimana? Ini pas aku cobain bracken pasta, ini rasa yang tidak pernah saya temukan di Jakarta. Aku nggak tahu sih kalian akan suka atau enggak. Karena unik, jadi dia pasta, terus di atasnya tuh ada rasanya tuh gurih dari enok yang digoreng. Aku ngerasa di bagian yang gorengnya itu tuh juga ada bawang bombay. Jadi ada manis-manis caramelize bawang bombay. Kalian bisa lihat piring Mas Bucin ya seludes apa. Dan ini minumannya lemonade, menurut aku segar banget. Ini pas aku tanya Timboy, dia tuh pesen camnamul pasta. Dia bilang sih dia juga suka ya. Dia gak heran ini dapat Michelin. Terus buat dessertnya kita pesen pineapple basil gelato. Ini rasanya juga unik, aku belum pernah nemuin di Jakarta. Cuman emang bukan tipe pasta yang gurih kayak di Jakarta ya guys. Aku kasih nilai 8/10. By the way guys, kemarin tuh kita ada ke festival Shiwol. Makanannya juga ada banyak banget. Ini aku pesen steak di sana dan tuh astaga enak. Ini steak
steak yang dimasak sama sajangнимnya dengan penuh cinta dan kasih. Tau gak sih yang uniknya di festival show ini? Jadi tuh kayak ada DJ tapi kita pakai headphone gitu. Pernah kan tuh yang kayak DJ tapi silent. Steaknya aku suka 7,5/10. Dan aku paling kaget sama odeng di Busan. Perasaan aku doang atau gimana? Tapi menurut aku ya odeng itu lebih kenyal-kenyal terus lebih gemuk, rasanya lebih juga ikan dibanding yang ada di Seoul. Aku suka banget sama odeng. Well, that's it guys. Gak sabar share ke kalian lebih lanjut lagi tentang Busan karena jujur seru banget. Apalagi kita ala-ala sambil honeymoon gitu kan. So, bye-bye love you. Dadah. Hai, ayo kita cobain ke cafe bapaknya Jimin BTS. Terus kalian tahu apa? Ini ada papanya terus kita datang. Oke, jadi pas kemarin di Busan sebenarnya tuh padet banget. Terus udah hampir gagal tuh rencana mau ke cafe bapaknya Jimin BTS. Cuman ini kita maksain aja, buru-buru nggak apa-apa. Yang penting kita datang kan cobain. Kalian tau nggak? Biar kata udah mulai masuk musim dingin ya di Korea. Tapi mataharinya tetap menyakiti kulit aku. Jadi selama di Busan aku tetap pakai sunscreen. Yang kali ini aku sampai sengaja bawa sunscreennya L'Oreal. Ini sunscreen L'Oreal yang terbaru, New UV Defender Invisible. Kalian perhatiin teksturnya aku love banget. Dan ini tuh sekarang udah ada Netlock Technology. Jadi ini tuh bisa melindungi kulit kita jauh lebih kuat dan jauh lebih lama. Karena selama di Korea kan jalan kaki terus, keluar outdoor, kena tuh matahari seharian. Jadi pakai sunscreen yang ada teknologi Netlock kayak gini bikin kulit aku terlindungi. Dan hasil finishnya nggak lengket, terus nggak white cast. Kalian lihat tadi aku pakai sebanyak apa? By the way ini new formula, jadi emang teksturnya 20 kali lebih cair, super lightweight, SPF-nya 50+, PA+++++. Jadi lengkap gitu secara fungsi maksimal, secara tekstur juga menyenangkan banget. Biasanya nih ya sunscreen kalau kita pakai di atas makeup kan jelek, tapi kalian lihat hasil makeup aku hari ini. Bentar kita iklan dulu sekali. Halo bapak suami Mas Bucin ya. Aku happy banget sih kulit aku biarpun kering tapi kayak hasil makeupnya tetap nempel dan bagus. Jadi sekarang aku sama Mas Bucin udah mau on the way ke cafe papanya Jimin. By the way ini tuh kita pergi ramean tapi OTW-nya terpisah. 3, 2, 1 dan cara kita sampai. Sekarang nama tempatnya tuh udah berubah jadi ini Z Millennial. Dulu kan namanya Magnet ya, Magnate ya nggak sih? Baru sampai depan kita udah disajikan dengan pemandangan Jimin. Terus pas masuk di bagian tengah tuh udah ada semua hadiah dari fansnya Jimin. Menurut aku fans Jimin bener-bener keren banget sih karena giftnya luar biasa banget. Ada yang ngelukis. Terus ini katanya Jazz bunga dari Jimin buat papanya yang. Dan kalian tau gak yang paling bikin kita kaget terus ngerasa kayak wah beruntung banget. Jadi papanya Jimin tuh lagi ada di sini guys di kafenya. Aku sampai sempet salaman tapi ya menjaga privasi kalau mau ngerekam jangan sampai kelihatan mukanya ya guys. Di sini cake-nya banyak banget, pastry-nya banyak, rotinya juga banyak. Kita cobain 2 minuman, 1 cake sama 1 roti. Totalnya 25.500 won. Worth it atau enggak? Mari kita coba. Pertama ini adalah cream toast. Jujur ini krimnya enak banget tapi karena luarnya tuh gula terus dipanasin jadi somehow bikin tekstur luarnya tuh agak keras. Tapi secara rasa krimnya enak pakai banget. Nilai cream toastnya kita kasih 7,5/10. Terus berikutnya ini kita ada pesen kopi. Mas Bucin pesen almond cream latte, aku Ain Spanner. Jujur yang punya aku enak banget, dia kayak rasa tiramisu gitu jatuh. Punya Mas Bucin juga enak, kata Mas Bucin sih sebagai pencinta kopi dia suka. Cuman agak kemanisan padahal udah minta less sweet. Kopinya 8/10 dan ini adalah strawberry tiramisu cake. Tapi yang ini maaf kayak ngerasa aneh gitu loh, nggak berasa tiramisunya ya udah kayak kue strawberry aja. Krimnya juga biasa aja. Yang sedih. Ini kita kasih nilai 7/10. Jujur menurut kita worth it kalau misalnya kalian ingin merasakan experience datang ke cafe bapaknya Jimin. Kalian tau nggak ya ini apa? Jadi kalau misalnya kalian ke Busan cobain kesini karena seru. Apalagi kalau kalian army dan ngebiasin Jimin. Ya udah deh guys, kemana lagi ya? Bye bye love you. Dah.